Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata perkuliahan Filsafat Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika dalam pembelajaran dan tokoh-tokoh matematika. Sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurlina Karunia Putri dengan NIM 1262042021118. 1. Sejarah matematika dalam pembelajaran. Fauvel 2000 mengatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. A. Understanding atau pemahaman, yaitu perspektif sejarah dan perspektif matematika atau struktur modern saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. B. Antusias atau antusiasme, yaitu sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. C. Skill atau keterampilan, yaitu memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Lantas, bagaimanakah cara menggunakan sejarah matematika tersebut? Berikut ini secara lebih rinci, John Fauvel Gardner 1996 menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu A. Menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. B. Menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. C. Memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. D. Memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. E. Melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu. F. Aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. G. Memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah. H. Merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu. I. Menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika untuk menggambarkan teknik-teknik atau mode-mode matematika. J. Mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan, atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan-kesulitan yang dijumpai oleh siswa pada masa sekarang. 2. Tokoh matematika. A. Pythagoras tahun 580-501 Masehi. Pythagoras yang lahir di Pulau Samos di Turki mendirikan perguruan yang disebut Perguruan Pythagoras. Dasar perguruan tersebut adalah bilangan yang mengatur segala sesuatu. Karya perguruan Pythagoras kita ketahui hanya dari tulisan Aristoteles, Euclid, Proclus, Diogenes Laertius, dan lain-lain. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Namun, muridnya yang bernama Theodorus membuktikan bahwa akar dari 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 adalah irasional. Sementara bukti bahwa akar suatu bilangan asli adalah irasional jika dan hanya jika bilangan asli tersebut bukan untuk kuadrat. B. Euclid tahun 325-265 Masehi. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika, tetapi sedikit yang dapat diketahui dari kehidupan Euclid. Data yang dapat dipercaya berasal dari Proclus sekitar tahun 420 Masehi. Euclid dipastikan pernah belajar di Akademi Plato di Athena. Tidak ada karya Euclid yang memiliki kata pengantar, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa pengarangnya. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat, serta aksioma. Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euclidean. Geometri Euclidean adalah geometri yang dipelajari di sekolah. C. Archimedes tahun 287-212 Masehi. Archimedes berasal dari Syracuse
Pulau Sisilia yang menjadi koloni Yunani. Barangkali ia belajar di Universitas Alexandria sebab ia bersahabat dengan Aristotenes, murid Euclid. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut sebagai kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral. Beberapa karyanya sebagai berikut. 1. The Method atau metode, yang banyak menjelaskan tentang metode menemukan teorema-teoremanya. 2. Quadrature of the Parabola, atau membujur sangkarkan parabola yang berisi 24 dalil. 3. Measurement of a circle, atau pengukuran lingkaran, di mana dengan metode klasik atau metode poligon beraturan ia mendapatkan perbandingan akar berada di antara dan dengan menghitung keliling poligon segi 96 beraturan. 4. One Spiral atau tentang spiral, yang berisi 28 dalil mengenai sifat-sifat spiral yang kini disebut spiral Archimedes. 5. Buku tentang konoida dan sferoida yang membuat 40 dalil mengenai isi benda putaran yang berbentuk oleh kurva B derajat 2 dan soal-soal mengenai membagi bola sehingga volume segmen-segmen bola mengikuti suatu perbandingan yang ditentukan. D. Brahmagupta tahun 598 sampai 670 Masehi. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika di India saat itu. Karya terpenting adalah Brahmasputa Siddhanta yang ditulis di Binmal, ibu kota dinasti Gurjara. Pemahaman Brahmagupta tentang sistem bilangan jauh melebihi orang-orang sejamannya. Dalam Brahmasputa Siddhanta, ia mendefinisikan 0 sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Brahmagupta juga memberikan aturan aritmatika dalam istilah gunung atau bilangan positif dan istilah rugi atau hutang bilangan negatif. Brahmagupta juga memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat yang menjadi cikal bakal cara perkalian kita. E. Al-Khwarizmi tahun 780 sampai 850 Masehi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Kiran, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 malam. Aljabar sering dilekatkan dengan nama Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Gans dalam The Source of Al-Khwarizmi Algebra menyebut bahwa Al-Khwarizmi adalah bapak aljabar. Begitu pula Boyer dalam A History of Mathematics. Di dalam terjemahan karya Al-Khwarizmi tersebut terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linear dan kuadrat. Selain secara aljabar, Al-Khwarizmi juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris. F. Fibonacci tahun 1170 sampai 1250 Masehi. Fibonacci adalah matematikawan Italian yang hidup antara 1170 sampai 1240 atau 1250 Masehi. Nama lainnya adalah Leonardo F. Pisa, Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Ayahnya bernama Guglielmo Bonacci, seorang pedagang, dan ibunya Alessandra. Fibonacci mengenal sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun, Fibonacci menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Tulisannya antara lain adalah Liber Abaci, Practical Geometry, Flaws, Liber Quadratum, A Letter to Master Theodorus. G. Descartes tahun 1596 sampai 1650 Masehi. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Karya terpenting terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang membuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang atau tegak lurus kita namakan koordinat Kartesian atau Cartesius. Karya yang penting lainnya adalah Principia Philosophiae yang dipublikasi di Amsterdam tahun 1644.
Karya ini terbagi dalam 4 bagian yang membawa masalah alam ke dalam matematika. H. Fermat tahun 1601 sampai 1665 Masehi. Fermat dan Pascal dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Dalam buku New Account of Discoveries in the Sciences of Number tahun 1659, banyak membuat metode antara lain untuk menunjukkan bahwa setiap bilangan prima berbentuk 4k+1 dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan kuadrat, namun tidak detail. Di kemudian hari, Euler membuat bukti yang lebih rinci. I. Pascal tahun 1623 sampai 1662 Masehi. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Étienne Pascal. Blaise secara mandiri telah mempelajari geometri di usia 12 tahun. Pascal menyelesaikan buku pertamanya, Essay on Conic Section, yang diterbitkan tahun 1640. Pascal juga membuat kalkulator digital pertama yang disebut Pascaline untuk membantu pekerjaan ayahnya. Tahun 1653, Pascal menulis treatise on the equilibrium of liquids, di mana ia menjelaskan tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Setelah sempat dimulai tahun 1648, tahun 1654 ia menyelesaikan bukunya tentang irisan kerucut, The Generation of Conic Section. Pascal menganggap irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. J. Newton tahun 1643 sampai 1727 Masehi. Isaac Newton dilahirkan di Lancashire, Inggris. Talenta Newton mulai berkembang pesat setelah kedatangan seorang matematikawan Barrow di Cambridge tahun 1663. Barrow melihat bakat jenius pada Newton. Tahun 1671, Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxionnya lewat buku De Methodis Serium et Fluxionum, diterbitkan tahun 1736. Atas saran dari Hale, Newton lalu menyusun buku yang terkenal, yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, disingkat dengan nama Principia. K. Gauss tahun 1777 sampai 1855 Masehi. Carl Friedrich Gauss mulai masuk sekolah dasar saat berusia 7 tahun. Gurunya terkejut saat Gauss dengan seketika dapat menjawab jumlah bilangan asli 1 hingga 100. Ia masuk Akademi Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Antara tahun 1820 hingga 1830, Gauss telah menerbitkan lebih dari 70 makalah. Sejak tahun 1820, Gauss juga telah tertarik dengan eksistensi geometri non-Euklidian, namun tidak mempublikasikannya. Dalam masa akhir hidupnya, Gauss banyak berkecimpung pada masalah praktis. Ia meninggal pada tanggal 23 Februari 1855 saat tidur paginya. Yang terakhir, Cantor tahun 1854 sampai 1918 Masehi. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen tahun 1870. Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung atau countable tahun 1873. Pada Desember 1873, ia membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Tahun 1874, Cantor mengajukan soal apakah ada korespondensi satu titik-titik pada satu satuan luas dengan satu satuan panjang, yang akhirnya diselesaikan Cantor sendiri tahun 1877, bahwa ada korespondensi satu pada interval 0,1 dan titik-titik pada ruang berdimensi min P.
Di tahun-tahun berikutnya, aktivitas matematikanya menurun, namun tetap menulis mengenai filsafat, sastra, dan religi. Tahun 1917, ia masuk ruang perawatan dan akhirnya meninggal tahun 1918 karena serangan jantung. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.